saja. Karena anak-anak sebelum berangkat juga udah ditimbang berat badannya. Oh. Tinggal dikasih bubur. United ya kan, berisi peringkat dua ya, dengan defisit pertandingan lebih banyak ya. Oke. Berisi pemain-pemain muda. Apa sih yang dibuat sebenarnya oleh mungkin manajer, pelatih segala macam sehingga mentalitas anak-anak ini luar biasa, kandang luar kandang juga udah bisa menang walaupun kekalahan ya lawan saudara tua lah, PSMS Medan gitu. Gimana? Ya dasarnya sepak bola itu bulat Ya betul ya. Sepak bola itu bulat, kita bisa berencana, Tuhan berkehendak. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara kenapa pakai pemain muda, kami kalau kami mewakili manajemen gak enak banget. Iya. Kalau kita dari manajemen, pada dasarnya dalam hal pemilihan pemain, dalam hal penentuan komposisi tim, kita mempercayakan 1000% ke tim pelatih. 1000%. Kita tidak ada mencampuri, kita tidak ada menitipi, kita tidak ada memaksakan segala sesuatunya sesuai kehendak kami, nggak ada. Siap. Jadi intinya pelatih maunya apa, selagi tujuan itu baik, why not? Kita Kenapa mesti support dong. Betul. Makanya kita bilang kita support 1000%. Jadi kalau misalnya menurut pelatih tadi mengatakan bahwa ini anak-anak muda nih bagus nih kalau misalnya tim ini sesuai dengan usia klub ini yang juga masih muda, 3 tahun masih muda, diisi anak muda, mudah-mudahan sejalan dengan skema si pelatih ya. Mungkin dia senang main kencang, dia senang main pressing, dia senang, nah itu tim pelatih lebih tahu daripada saya karena saya bukan pelatih. Nah kalau misalnya terkait kenapa pemain muda itu, di sisi yang lain muda bukan berarti nggak boleh dikasih kesempatan tuh. Oke, muda justru harus diberi banyak kesempatan mungkin, oke. Orang semakin dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, percayalah kalau misalnya dianya punya attitude yang bagus, pasti bakal berkembang. Tapi kalau attitude-nya, dasarnya adalah attitude yang jelek, hasilnya pasti jelek. Jadi kalau misalnya kita punya attitude yang bagus, gak usah permasalahan masalah usia dan masalah gaji. Gaji itu rezeki. Jadi kalau misalnya dia bagus mainnya, walaupun masih muda, dia bisa dapat gaji tinggi. Datang sendiri seiring prestasi gitu kan. Jadi kalau kita bilang ya alhamdulillah gitu. Dengan usia anak-anak yang masih muda tadi, mereka bertanggung jawab terhadap dirinya dan klubnya. Betul. Dan alhamdulillah saat ini ketika kompetisi masih divakumkan saat ini, kita berada di peringkat kedua di bawah saudara tua kita PSMS Medan. Nah mudah-mudahan sampai akhir kompetisi untuk lolos ke 6 besar ini masih terus berlangsung. Terlepas siapa di satu siapa di duanya. Paling tidak ada tim Sumatera Utara, 2 tim dari Sumatera Utara di grup 1 yang bisa lolos ke 6 besar. Amin. Selebihnya siapa yang lolos 3 besar itu biarkan di 6 besar. Tuhan yang berkehendak lah, siapapun itu. Tapi harapan kita mudah-mudahan 2 tim Sumatera Utara bisa naik Liga 1. Amin. Sudah saatnya Sumatera Utara itu punya wakil. Sumatera punya wakil di Liga 1. Betul. Saat ini nggak ada sama sekali. Klub Liga Sumatera di Sumatera yang ikut Liga 1 juga kurang bumbunya rasanya. Siap. Ya. Jadi bisa dikatakan itu karena ya mungkin memberikan kepercayaan kepada pelatih segala macam. Nah ini kita libur nih Dok akhirnya, anak-anak diliburkan seminggu kalau nggak salah ya. Seminggu. Nah, melihat Dok, liburnya ini kan akibat sesuatu yang tidak kita harapkan di sepak bola ini. Nah kedepannya sendiri, Karo United sendiri dengan fansnya nanti, bagaimana kira-kira? Apa persiapan dari manajemen? Kalau kemarin itu kan Bali United udah buat nih ngobrol-ngobrol mungkin dengan pencinta Bali lah. Kalau kita sendiri apa program ke depannya Dok? Kita sendiri saat ini masih nunggu arahan dari LIB. Ya, memang LIB sudah ada melayangkan surat kepada klub. Isinya hanya menyatakan bahwa tunggu tanggal mainnya, tunggu informasi lanjutannya. Siap. Ya, apapun ceritanya, kita sebagai anak ya, kalau kita bilang ya, karena kan kompetisi tadi dia asuh oleh PSSI dan LIB. Jadi kita harus kita tunggu apa isi dari pertemuan lanjutannya tadi. Mereka akan informasikan melalui manajer meeting. Oke. Jadwal dari Dok kira-kira? Belum juga ya. Karena kan mereka sebenarnya membuat surat itu untuk
melanjutkan keterangan yang 2 minggu off. Ya. Bahwa setelah 2 minggu off ini mereka mungkin ya jajaran pimpinan di atas sana konsolidasi lah mungkin terhadap apa hasil temuan-temuan TGPIF tadi, menindaklanjutin apa saran-saran dari pemerintah maupun federasi. Intinya kalau saya pribadi berharap kita doakan yang terbaik buat kompetisi ini. Amin, karena amin. banyak orang yang bergantung hidupnya dari kompetisi ini. Semuanya lah. Semuanya. Di teladannya tukang parkir jadi makan gitu kan makin banyak, tukang getuk jadi dibeli. Es kelapa juga es kelapa laku, makin laku. Kan? Betul. Belum lagi tukang parkir yang dadakan muncul. Iya, kan? iya, betul. Nggak pakai e-money dia kan? Iya juga. Wah, jadi pikiran Pak apa nih, Pak? Pak Bobi nih jangan-jangan ya. Bisa disiapin tuh, Pak. Kantong parkirnya, Pak. Dikelola habis itu. Betul. Pakai e-parking. BPAD nambah, Pak. Betul. Bang, ya kira-kira Bang ini Abang melihat sebenarnya kok sedikit lah Bang, mungkin kacamata Abang sebagai insan sepak bola. Pakai kacamata. Sepengetahuan Abang langsung. Kasus Kanjuruhan itu sih Bang. Sebenarnya apa nih sebenarnya yang harus kita selesaikan sedikit Bang mungkin? Karena Abang juga kan pengelola, bisa dikatakan pengelola salah satu klub juga jadinya nih. Wanti-wanti kita apa sih Bang gitu atau yang paling penting dalam segala hal itu satu. Bagaimana kita mengontrol emosi. Kunci itu aja. Siap menang, siap kalah berarti Bang. Dari semua komponen itu, baik itu klub, baik itu supporter, baik itu aparat, baik itu panpel, baik itu pemerintah maupun federasi, semua harus mengontrol emosinya, harus mengontrol egonya. Kalau misalnya mereka nggak bisa mengontrol egonya, ini yang terjadi gitu. Jadi walaupun dalam hati kita ada persepsi masing-masing ya. Saya punya persepsi bahwa yang salah adalah XYZ. Iya, betul. Cuman ini bukan untuk kita publish betul. Saat ini kita bukan untuk mencari salah dan benarnya. Betul. Walaupun kita juga turut berduka cita terhadap kejadian tersebut. Ya. Kita juga tidak mengharapkan itu. Apalagi saya hanya membaca, kalau melihat CCTV yang di pintu 13 itu cukup menyedihkan. Menjadikan Bang. Jangan belum lagi ada yang mengeluarkan statement bahwa itu meninggalnya bukan karena ini karena itu. Yang penting satu hal aja, jangan ada yang menyebutkan ini meninggal karena udah takdir Tuhan. Kalau itu memang udah jawaban pasti gitu. Betul. Kalau itu ada yang menyebutkan seperti itu, berarti tidak bakal ada evaluasi. Sepakat. Karena udah larinya ke sang pencipta, udah kita diam aja jadi mau gimana lagi? Kita nggak bisa evaluasi siapa? Kita, betul. Yang penting semua aspek dan komponen harus mengevaluasi semuanya. Siap. Kami pribadi juga dari manajemen Karir United itu bersama panpel kita evaluasi, kita ada grup WA, kita juga daily kita koordinasi ini bagaimana, kita juga berkoordinasi sama Pak Irsan juga dari panpel PSMS, juga sama Bang Ivan ketua panpel Karu. Kita koordinasi. Mereka pergi ke Polda Sumatera Utara kemarin itu untuk membuat simulasi kalau terjadi ini bagaimana. Satu hal juga yang bagusnya adalah adanya suatu SOP yang dia seragam. Selama ini kan tidak, SOP itu tidak seragam. Contohnya gimana Bang? Masing-masing panpel? Bukan panpel, masing-masing daerah. Oh, punya cara sendiri. Otonomi daerah jatuhnya. Iya. Jadi ya panpel A punya habit begini, panpel B punya begini, Polda A punya habit begini, Polda B begini, Polres A begini, Polres B begini. Jadi semua punya cara dan kebiasaan masing-masing ya Bang. Harusnya memang dari awal SOP ya tadi sudah ada, kemudian tinggal dibarengin sama yang namanya kebijakan. Siap. Jangan lebih banyak kebijakan daripada regulasi. Iya, betul. Kalau banyak kebijakan daripada regulasi, jadi lebih banyak merengnya daripada lengkapnya. Betul. Nah, harapan kita jangan terjadi hal seperti itu. Pembelajaran lah buat semuanya. Jadi ya semua salah, semua benar deh. Iyalah. Karena kalau misalnya menyalahkan 1-2 orang itu, kalau saya bilang tuh oknum jatuhnya sebenarnya, bukan di institusinya. Tapi intinya memang sepak bola Indonesia ini jadi dapat perhatian dunia dan saatnya itu berbenah mungkin Bang ya. Walaupun dengan cara yang salah. Iya. Kalau mau cari perhatian harusnya dengan cara yang baik. Indonesia lolos Piala Dunia misalnya gitu ya Bang ya. Walaupun sudah yang junior ya. Yang junior. Tuan rumah ya. Nggak masalah. Iya, ting Piala Dunia. Yang penting
segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Betul. Itu termasuk Karena prestasi juga. Nggak ada anak kecil lahir langsung bisa lari, nggak ada. Sepakat. Betul. Tapi harapannya tadi pembinaan berjenjang Ya. itu memang harus dijalani. Jadi jangan nanti yang juniornya jago pas gila sampai senior Habis hilang, melempem. gitu. Ya terbukti U19 kemarin, Bang. Nah, komen. Nggak ada yang dipanggil tim nasional lagi sama Sinteyong nih. Sinteyong panggil Pak. Jadi Panggil Opa ya. panggil Opa panggil lah. Jadi Bang, terakhir lah mungkin Bang, closing Abang untuk mungkin fans Karo atau pemain Karo United yang sedang liburan, dan kalau kata Bang Gultom tadi hasil WA kami ada PR untuk mereka kan yang harus dilakukan, dan mereka harus lapor juga ke pelatih. Mana Bang? Yang pasti itu pemain dia punya program yang sudah dikasih pelatih. Ya. Jadi jadwal mingguan itu ada. Oh, Kemudian mereka seperti yang saya bilang tadi gitu, dikasih tanggung jawab. Karena mereka bukan anak kecil lagi. betul. Ya kan? Profesional udah ya. Jadi mereka pemain profesional yang dimana mendapatkan income juga dari profesi itu. Betul. Dan saya yakin mereka pasti menjaga. Karena anak-anak sebelum berangkat juga udah ditimbang berat badannya. Oh. Tinggal dikasih bubur kacang hijau aja. Nah, tamolan nggak bisa gendut tamol. Kasihan juga ya. Berarti timbangannya kayak timbangan butut tuh lah. Kita timbang, kita letak di kusen nih. Orang tuh timbang kusennya rubuh. Jadi ngumpulnya kapan sih Bang? Atau udah tunggu kabar lagi? Nanti kita informasikan. Saat ini kita off-kan dulu seminggu. Yalah, latihan pun mau kemana jadi bingung juga ya kan Bang? Satu hal, psikis anak-anak Betul. itu harus dipertimbangkan. Betul. Nggak usah lah gitu, kau aja mana. Ritme hidup kau asik gitu-gitu aja. Bosan. Bosan kan? Harus buat sesuatu Asal yang baru. Kau bosan sama bini kamu. Oh enggak lah, tapi kalau dia kayaknya ada, ini bandel Kabero nih kan. tapi kayaknya dia ada bosan sama gue Bang. Jangan ya. Salahnya mobil di atas nama dia Bang, bahaya kok. Miskin aku langsung nanti Bang. Yang penting nggak ada bola biliar terbang kan? Kayak kasus-kasus. Enggak, bola biliarnya terbang berarti kok salah mukulnya. Pikir baseball jadinya ya. Bahkan belajar. Main tempat biliar sana. Siap. Masa bola biliar sampai terbang. Bola kasti pakai itu harusnya. Jadi Kalau tentang fans itu Iya, Bang. tadi tidak khusus hanya untuk orang Karo ya. Untuk seluruh fans yang ada rivalitas hanya 2 kali 45. Tambahlah 2 kali 15 kalau ada injury time. Iya, Kalau perpanjangan. ada perpanjangan waktu. ya, Sama kayak ada PSD, penalti lah. kayak PSDS kan 11 menit itu ada Ya, perpanjangan. berarti dia babak kedua nggak jalan tuh ya. Extra time ya. Istirahat nggak jalan. Jadi 11 menit ya. Masih 11 menit. Tapi nggak dibilangnya banjir tuh kan. Oh enggak pada saat itu. Nanti dibilangnya pula banjir. Iya, kasus yang Stadionku nggak banjir katanya. ada yang bilang kayak gitu. Ada. Mandalika. Rara. Gimana tuh fans Jadi, Bang? ya kita semua bersaudara. Warna baju kita berbeda hanya ketika 2 kali 45. Sepakat. Selebihnya darah kita sama-sama merah. Ingat, di balik itu semua kita punya keluarga yang nunggu kita di rumah. Jadi jangan bodoh, jangan tolol. Fanatis boleh, tapi pakai akal sehat. Dukunglah maksimal tim kesayangan Anda dengan hal yang logis. Tunjukkan kecintaan Anda dengan hal yang logis. Yang paling penting di situ. Intinya kebersamaan kita itu lebih baik daripada harus bermusuhan. Ya. Oke, itu aja mungkin dongan-dongan 30 menit pembicaraan kita. Dan yang paling penting, Apa tuh Dok? yang kulakukan ini nggak ada sangkut pautnya sama 2024 ya. Karena ada orang berkata sama aku, kenapa kok makin eksis? Apakah Anda nyari suara? Saya nggak nyari suara, saya nyari duit. Oh iya betul. Nyari suara. Kok bisa kayak gitu ya? Padahal aku jujur jumpa sama beliau ini kayaknya nggak pernah ngomong politik kita ya Dok ya. Tapi nggak ada kayaknya. Politik itu buat habis duit. Betul. Bagus cari cuan Dok ya, halal lagi ya Dok ya. Nah, cari cuan yang halal. Karena makanan yang halal buat keluarga itu lebih berkah. Dokter yang bilang kayak gini Tua bohong. kan? Tua jadinya. Oke, saja dengan jadi beliau seperti di awal disampaikan INF tadi ingin membantu kiranya atlet-atlet kita juga. Mungkin aku karena pernah terlibat di MCL terbantu juga dengan adanya beliau dengan pisau-pisau yang ini macam, bahkan ada yang sudah tim Liga Indonesia juga ya, alumni dari beliau juga kalau nggak salah sih.
gajian udah bayar-bayar? Hah? Gaji pertama udah dibayar-bayar belum? Gaji yang mana tuh? Gaji yang di sana nggak ada. Nggak ada ya, nggak minta tapi aku aja lah Dok, aku aja Dok. Gaji yang mana? Orangnya yang mana? Aku tinggal sendiri. Jadi saya dengan mudah-mudahan sukses, sehat selalu beliau dan tim Karo United juga mudah-mudahan bisa lolos Liga 1 karena targetnya juga melihat permainan udah cantik ciamik ya, mudah-mudahan lolos lah. Pertama lolos dulu dari grup barat ya Dok ya. Ya. Kalau misalnya udah 1-2 di grup 1 kan udah kadung basah. Udah kadung basah ya, kenapa enggak gitu Dok ya? Iya. Siap. Sumatera Utara jangan mau kalah lah. 1-2 Siap. di sini kalau bisa 1-2 juga. Liga 1. Di ending Liga 2 nanti. Iya, amin. Perkara siapa di atas siapa di bawah biar Tuhan Yang penting sama-sama masuk. Iya. Oke, itu aja. Dengan percakapan kita dengan Dokter Indra, dari terima kasih banyak tuh dokter juga Satu lagi kesibukan. paling Oh, penting. apa tuh Dok? Jangan yang 1-2 saya naik, yang satu lagi dia Turun. harus tetap ada di Iya. Liga 2. Jadi di tahun berikutnya dia wajib naik. Amin. Tapi mungkin dengan adanya masuk juga Pak Suimin mudah-mudahan ya Dok ya. Jadi magicnya beliau bisa tercipta di tim Traktor Kuning. Pastilah. Amin. Karena tangan dingin Coach Rimin juga udah jadi pelatih kita di Karus, Pak. Coach Suco? Oh iya, betul. Hampir sama lagi mungkin cara ngomongnya Dok ya. Ya beda porsinya. Beda porsi aja ya. Beda porsinya. Oke, ditambah lagi ada Bang Imam Faisal, Bang Halim, tambang Bang Santo lagi baru ngambil lisensi juga beliau ya. Masalah. Jadi itulah mungkin dengan Dokter Kukus itu. Nah, Dokter Koko betul. Dokter Koko, dokter yang sangat baik hati, tidak sombong. Sama kayak beliau juga. Dibantu sama yang dokter tim sebelumnya di sana, Dokter Bobi. Dokter Bobi. Apapun ceritanya kita tetap teman sejawat. Siap. Kita saling membantu satu sama lain. Jadi bukan lebih tinggi satu sama lain, tidak. Siap. Kita saling membantu. Gak ada yang superior di sini. Betul. Kita seperti ini. Siap. Oke, keren. Oke, kita dengan percakapan kita di kisaran jam 2-an ini. Udah dipanggil bos nih. Udah dipanggil bos. Itu aja, makasih banyak dan siap dukung terus sepak bola Sumatera Utara. Thank you. Ini apa sih Dok? INF. INF.